Jadi kalau di dalam kitab kuno yang diterjemahkan dalam bahasa barat, iblis itu disebut dengan Lucifer. Nah, pernah dengar? Lucifer itu iblis dalam bahasa mereka. Lucifer ini dia mampu menjelma seakan-akan malaikat, padahal dia iblis. Dia itulah yang membisikkan perang sajalah satu negeri itu. Jadi yang datang kepada Joshua, yang datang kepada Netanyahu itu adalah Lucifer yang haus darah. Dia senang kalau manusia itu bertumpahan darah. Ada program dari Yahudi sekarang itu namanya depopulasi. Depopulasi, D itu pengurangan, populasi itu jumlah penduduk dunia. Jumlah penduduk dunia sekarang 8 miliar orang. Umat Islam 2 miliar, umat Kristen 2 miliar, umat Hindu 1 miliar. Nah, dijumlahkan semuanya yang tidak beragama ada 3 miliar. Banyak yang tidak beragama lagi. Nah, agama-agama kecil, agama-agama lokal ada pula 2 miliar. Jadi dihitung-hitung itu semuanya 8 miliar. Program Yahudi yang dibisikkan oleh Lucifer tadi itu depopulasi, mengurangi jumlah penduduk. Bagaimana orang Yahudi itu mengurangi jumlah penduduk dunia? Pertama dengan melalui perang. Jadi kalau ada perang di mana-mana itu ada Yahudi di belakangnya. Kenapa? Karena dia punya pabrik senjata untuk supaya laku dan kemudian penduduk dunia berjumlah kecil. Katanya terlalu banyak jumlah penduduk dunia, nanti orang jadi sengsara. Idealnya penduduk dunia ini katanya 500 juta. Hanya 0,5 miliar, bukan 8 miliar. Wah, itu kan Allah, kata orang. Allah yang menjamin rezekinya. Kenapa pula takut jumlahnya sampai 8 miliar? Sampai 20 miliar juga enggak apa-apa. Ada rezekinya sendiri diciptakan oleh Allah. Apa kata Yahudi? Kami tak percaya kepada Allah. Allah itu sudah kalah. Contohnya Palestina katanya. Kami bom terus, kalah itu. Padahal orang Palestina itu sudah berdiri berperang bersama dengan Tuhan. Kami mengalahkan orang Palestina plus dengan Tuhannya sekaligus. Ya Allah, kesombongan Yahudi yang luar biasa. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani takkan pernah senang kepadamu sebelum kamu tunduk dan patuh mengikuti agama mereka. Jadi Bapak Ibu terhormat, banyak setan-setan yang membisikkan. Kalau di Eropa namanya Lucifer membisikkan. Nah, apa dia? Itu ajaran-ajaran dari Timur Tengah. Umpamanya Yahudi dengan Islam ada kesamaan. Untuk membersihkan diri, laki-laki maupun wanita harus disunat. Ada satu makhluk membisikkan kepada Paulus yang namanya awalnya si Saulus. Paulus, tulis surat, kirim kepada jemaat yang ada seluruh Eropa bahwa tak boleh disunat. Sudah itu disebutkan, orang-orang Eropa, dalam kitab itu disebutkan bahwa babi itu haram. Datang si Saul dibisikkan oleh Lucifer. Lucifer apa katanya? Si Saulus atau Paulus, apa dia? Katakanlah tak ada yang haram, halal segalanya. Nah, disinilah kehancuran terjadi di mana-mana. Segalanya halal, kebersihan jiwa tidak dipentingkan. Itu dia menyangka bisikan malaikat.
padahal bisikan setan yang mereka sebut dengan Lucifer. Ada semuanya itu di dalam kitab yang mereka baca, ada di dalam kitab yang selalu dibawa ke gereja setiap hari itu. Coba buka dalam kitab mereka, itu ada yang namanya kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, namanya babi. Dagingnya jangan kamu makan, bangkainya jangan kamu sentuh, haramlahnya itu semua bagimu. Jelas? Nah, jadi terjadi kontra. Di dalam kitab ini dikatakannya babi, minuman keras itu haram. Dalam kitab berikutnya namanya Perjanjian Baru, apa katanya? Segalanya halal. Masya Allah, tak ada yang haram. Yang haram itu cuma yang keluar dari mulutmu katanya. Jadi kalau muntah makan daging babi itu haram. Kalau masih di dalam aja tenang-tenang enggak haram katanya. Lalu datanglah seorang jemaat membawa dua ayat nih. Yang satu segalanya halal, yang satu tentang haramnya babi. Datang bawa ke pendeta. Pak pendeta, iya, ragu kalinya aku dengan kitab suci kitanya ini. Apanya yang kau ragu? Ini di sini dikatakan jelas-jelas B2 itu haram. Di sini segala halal. Kan bertentangan ini. Oh iya. Nah itu baru satu. Ada lagi pertentangan. Di sini Tuhanmu Esa, di sini Tuhanmu itu tiga, Trinitas. Macam mana itu kan pertentangan lagi? Iya, pertentangan. Yang satu lagi, Nabi Isa itu lahirnya di Nazaret, disebutkan di kandang domba. Satu di sini, oh tidak, dia di Yerusalem. Kok banyak pertentangan? Iya. Jadi apa maksud kau? Kok pertentangan itu kau bawa, kau tanya sama aku, kata pendetanya. Gini katanya, aku jadi ragu dengan agama kita ini karena banyak pertentangan antara ayat satu dengan ayat lain-lain. Jadi maksudmu kamu ingin yang tidak ada pertentangan? Iya. Kalau kamu ingin ayat sama ayat tidak ada pertentangan, itu di Quran. Masuk Islam aja lah kau. Iya, banyak masuk Islam dia. Akhirnya datang dia kepada Ustaz, iya, saya mau masuk Islam. Kenapa? Disarankan oleh pendeta aku begitu katanya. Kalau ingin tak ada pertentangan, di Quran lah itu, masuk Islam aja lah. Masuk Islam saya katanya. Lalu saya pelajari, ternyata Al-Quran memang ajaran yang lurus. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan yang lurus, tidak ada pertentangan di dalamnya. Ikuti ini, tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Jangan kamu ikuti jalan yang lain yang dapat mencerai-beraikan kamu di antara sesama manusia. Demikianlah diajarkan, diwasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. Masuk Islam dia. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, begitu hebatnya Al-Quranul Karim menuntun manusia, yang menceritakan tentang agama terdahulu bukan untuk diikuti agama terdahulu, tidak, untuk perbandingan, untuk penjelasan. Namun ada syariat Nabi terdahulu satu-satu yang diteruskan oleh ajaran Islam, ada yang dibuang. Kalau di dalam kitab agama, dalam kitab agama Yahudi, kitab Taurat, itu banyak betul yang haramnya. Kelinci haram, onta haram, kepiting haram, babi haram, kuda haram, banyak sekali haramnya. Sampai-sampai dalam ilmu perbandingan agama itu dikatakan ajaran serba haram di Yahudi, banyak betul. Sekali-kali Nasrani
Tidak ada yang haram katanya kecuali yang keluar dari mulutmu. Hah, halal semua? Yang satu semua haram. Ada juga sih yang apanya, yang halalnya, tapi saking banyaknya disebut sajalah ajaran serba haram. Nah, itu Yahudi. Kalau di Kristen atau Nasrani serba halal. Ada juga yang haramnya itu, tapi dibawa begitu saja. Minuman keras nggak diperhatikan. Jadi hampir-hampir tidak ada yang haram. Semua yang menyelam di laut halal kecuali kapal selam. Itu orang humor mereka itu. Semua yang terbang di udara halal kecuali pesawat terbang katanya. Itu humor di antara sesama mereka. Semua yang berkaki 4 halal katanya kecuali beja katanya, ya. Itu pun karena kayu atau besi katanya. Kalau tidak boleh juga. Nah, itu umur di antara mereka. Yang satu serba haram, yang satu serba halal. Nah, Islam di tengah. Tak semuanya haram. Yang haram itu hanya satu dalam Islam. Apa dia? Yang dilarang langsung oleh Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang diharamkan kepadamu itu maitatu, segala macam bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang. Segala macam bangkai, segala macam darah, semua darah kecuali ada satu darah yang halal, namanya limpa dan hati. Jadi hati itu dihitung sebagai darah, induk darah, limpa. Segala macam darah. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu segala bangkai, waddamu, segala macam darah, walahmul khinzir, dan semua macam jenis daging babi. Jelas daging babi diharamkan. Kalau unta diharamkan di Taurat, di Islam tidak. Kelinci diharamkan di dalam kitab Taurat, di Islam tidak. Marmot segala macam, unta, kuda di dalam Islam tidak. Jadi tak semuanya. Nah, kemudian di dalam agama Nasrani itu halal semuanya, tapi sayang sedikit mereka ini tidak ada ibadahnya, menghalalkan semuanya. Akibatnya apa? Orang minuman keras di dalam gereja. Bahkan minuman keras itu dianggap minum darah Tuhan. Ngeri. Saya terkejut membacanya. Inilah darah Tuhan, anggur merah. Roti yang diberikan itu daging Tuhan. Aduh, kanibal jadinya ya. Makan Tuhan. Orang Tuhan disembah, malah Tuhan dimakan. Tapi itu katanya kiasan. Kalau kita tanyakan kepada mereka, dikiaskan darahnya Isa ketika disalib itu anggur merah, lambang dari darah. Nah, kemudian daging Nabi Isa itu dilambangkan sebagai roti. Jadi dia menyatu dengan Tuhan, begitu katanya. Nah, kepada yang terhormat, Al-Quranul Karim meluruskan semua. Dalam Al-Quran dikatakan, wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata,